Di video kali ini, kita akan belajar dari Daniel Dubov mengenai pengorbanan posisional. Lawan Dubov adalah Anies Giri. Ketika itu, Anies Giri memulai dengan kuda F3, pembukaan reti. Sebagaimana kita ketahui, pembukaan reti sangat fleksibel dan bisa berubah menjadi pembukaan lain. Dubov menjawab dengan D5, lalu Anies Giri mendorong G3, mempersiapkan gajah fianchetto. Pembukaan ini langsung bertransposisi menjadi King's Indian Attack. Dubov menjawab dengan G6. Setelah gajah fianchetto, Dubov juga mengembangkan gajah fianchetto, lalu D4. Dibalas kuda F6. Setelah C4, C6. Pembukaan ini kemudian bertransposisi menjadi King's Indian Defense. Permainan berlanjut dengan pion makan pion, lalu pion makan pion. Setelah kuda ke petak C3, Dubov rokade dan mengamankan rajanya. Dari posisi ini, Anies Giri menempatkan kuda di petak G5 untuk menekan pertahanan Dubov. Dari posisi ini, Daniel Dubov mulai memainkan jebakan posisional. Dia menempatkan kuda di petak E4, mengundang kuda untuk makan. Setelah pion makan kuda, gajah makan pion. Kelihatannya, hitam kalah satu pion. Daniel Dubov rupanya belum cukup membuang pion. Di posisi ini, dia mengimbangkan kuda C6, mengundang kuda makan kuda. Setelah pion makan kuda, lagi-lagi Dubov memiliki sebuah pion lemah yang bisa untuk diserang. Anies Giri rupanya tidak terburu-buru untuk makan pion lemah. Dia sadar bahwa pion ini gampang diambil. Oleh karena itu, dia memilih memainkan gajah E3 demi menjaga pion D. Hal ini memberikan kesempatan kepada Dubov untuk menempatkan gajahnya di petak H3. Tujuan Dubov tentu saja agar putih tidak bisa rokade. Anies Giri mendorong F3, berencana untuk rokade secara manual. Dan ini langsung dijawab dengan benteng B8. Dubov menggunakan kesempatan untuk menyerang pion. Anies Giri merespon dengan mendorong pion ke petak B3, lalu Dubov kembali menyerang pion dengan benteng B4. Pion D terancam 3 kali. Apabila Anies Giri mengambil pion, maka gajah makan gajah. Setelah gajah makan gajah, benteng makan gajah lalu menyerang menteri. Meskipun menteri menghindar ke petak C1, ada langkah menteri B6. Gajah terancam dan bisa jadi terjadi pining pada gajah. Hitam akan berada pada posisi unggul. Oleh karena itu di posisi ini, Anies Giri tidak menjaga pion. Dia memainkan Raja F2, persiapan rokade secara manual. Di posisi ini, Dubov mendorong F5, ancaman pada gajah, lalu gajah makan pion. Anies Giri telah unggul 2 pion. Akan tetapi, Dubov rupanya tidak berhenti mengorbankan pion. Dia mendorong F4, sebuah pengorbanan posisional. Setelah pion makan pion, maka pertahanan raja menjadi terbuka. Di posisi ini, lagi-lagi Daniel Dubov membuang pion untuk keempat kalinya. Setelah pion makan pion, Anies Giri telah unggul 4 pion. Namun Dubov punya kesempatan untuk menyerang. Menteri H4, skak. Raja lari ke petak G1. Setelah itu, benteng makan pion. Sebuah pengorbanan. Setelah gajah makan benteng, menteri makan gajah. Dubov mengancam skakmat di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Anies Giri menghentikan dengan menteri D5 terlebih dahulu. Sebuah tempo skak. Setelah raja sembunyi, maka menteri E4 mencegah terjadinya skakmat dengan menteri. Daniel Dubov tentu saja tidak menukar menteri karena itu bertentangan dengan tujuan utama pengorbanan posisionalnya.
Dia melanjutkan serangan dengan menteri G5, skak. Raja lari ke petak F2, kemudian benteng serang menteri. Setelah menteri ke petak D5, menteri H4 kembali skak, lalu raja E3. Di posisi ini, langkah benteng mundur ke petak F5 adalah langkah terbaik untuk mempertahankan keunggulan. Namun, Dubov membuat sebuah kesalahan. Dia menempatkan benteng mundur ke petak F8. Ini membuat posisi menjadi seimbang secara posisional, meskipun Dubov betul-betul kalah kualitas. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah mengadu menteri. Namun, Anies Giri membuat kesalahan fatal. Dia menempatkan menteri di petak C5, memberikan serangan pada pion. Dubov langsung menyerang dengan liar. Menteri F4, skak. Raja mundur F2, tetapi menteri kembali H4, skak. Setelah raja E3, menteri G5. Apabila raja kembali mundur ke petak F2, maka menteri akan mengejar di petak G2. Setelah raja E3, gajah H6, skak. Raja D3, lalu gajah F5. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam betul-betul unggul. Oleh karena itu di posisi ini, Anies Giri melarikan raja ke petak D3, lalu Dubov menyerang dengan benteng. Setelah raja lari ke petak C4, gajah E6, skak. Raja kemudian sembunyi di belakang menteri. Di posisi ini, Daniel Dubov kemudian menyerang menteri. Lalu menteri mundur sambil menjaga pion, tetapi benteng B8, skak. Di posisi ini, ada 3 tempat pelarian bagi Raja Putih. Jika Raja lari ke petak A6, maka menteri D8, ancaman skakmat pada petak B6. Apabila menteri ke petak E3 mencoba untuk menghentikan skakmat, maka gajah C4, skak. Setelah pion makan gajah, maka gajah B4. Ancaman skakmat dalam satu langkah. Raja mungkin bisa makan pion, namun menteri C7. Setelah gajah menutup skak, menteri makan gajah, skakmat. Kemungkinan lain adalah raja lari ke petak A5, namun menteri D8, skak. Setelah raja A4, menteri B6 mengancam skakmat melalui petak A6. Apabila benteng H ke petak D1, maka menteri A6, skak. Setelah putih mengadu menteri, hitam punya balasan, menteri makan gajah. Dan menteri harus menutup skak. Setelah itu, menteri makan menteri, skakmat. Anies Giri tentu saja paham konsekuensi dari lari ke petak A5 maupun A6. Oleh karena itu, dia lari ke petak A4. Namun, Dubov punya balasan, menteri E7. Ancaman skakmat pada petak A3. Oleh karena itu, Anies Giri mendorong A3, namun gajah makan pion, skak. Menteri makan gajah, lalu benteng makan menteri. Setelah raja makan benteng, Dubov memainkan menteri E6, skak, dan juga ancaman pada gajah. Sampai di posisi ini, Anies Giri langsung memutuskan untuk menyerah.